Gunung Uhud namanya terdokumentasikan secara epik oleh sejarah sebagai bagian dari perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dalam menghadapi kaum Quraisy. Peristiwa ini terjadi pada bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Gunung ini menjadi saksi bagaimana akhir dari sebuah perang dapat memberikan pelajaran berharga bagi kaum muslimin. Setahun sebelumnya, pertempuran pertama kaum muslim melawan Quraisy Mekkah terjadi di Lembah Badar. Perang tersebut menjadikan Nabi Muhammad tidak hanya dikenal sebagai seorang pemimpin agama, tetapi juga sebagai ahli strategi perang yang mumpuni. Namun, kekalahan di Badar menyisakan dendam yang mendalam bagi kaum Quraisy. Abu Sufyan, salah satu pemimpin Quraisy, segera melakukan persiapan besar-besaran demi menuntut balas. Tokoh Quraisy ini sangat terpukul atas kekalahan mereka, sehingga melakukan persiapan yang matang. Bukan hanya pasukan infanteri yang dipersiapkan, tetapi juga pasukan berkuda, kavaleri, sebanyak 3.000 infanteri dan 200 kavaleri. Sebagian dari pasukan infanteri tersebut dilengkapi dengan baju besi. Tidak hanya itu, Abu Sufyan juga membawa Khalid bin Walid, seorang ahli strategi perang yang sangat berpengalaman. Untuk menambah kepercayaan diri pasukannya, ia juga membawa Hubal, berhala terbesar yang disembah oleh kaum Quraisy di Mekah. Pasukan Quraisy memilih rute strategis di sekitar sumber air dan berkemah di sebuah tempat dengan 2 mata air. Sementara itu, kondisi Madinah masih tenang. Tidak ada tanda-tanda ancaman karena penduduknya belum mengetahui bahaya yang mengintai. Ketegangan itu berakhir ketika seorang utusan dari Abbas, paman Nabi, datang membawa surat dari Mekah. Nabi Muhammad dan para sahabat pun akhirnya menyadari bahwa ancaman sudah sangat dekat. Menanggapi kabar ini, Nabi segera mengirim mata-mata untuk mengintai pergerakan musuh yang berkemah di Abah Sampah. Pada tanggal 6 Syawal tahun ketiga Hijriah, setelah memastikan posisi musuh, Nabi Muhammad dan para sahabatnya segera menyusun strategi untuk menghadapi pasukan Quraisy. Mengingat pasukan musuh lebih besar dan lebih terlatih dibandingkan dengan pasukan yang mereka hadapi, di Perang Badar, Nabi Muhammad mengusulkan perang kota. Strategi ini bertujuan untuk menjebak musuh dalam kelompok-kelompok kecil sehingga lebih mudah dihadapi. Namun, sebagian sahabat masih terbawa euforia kemenangan di Badar. Mereka mengusulkan agar pasukan Muslim menyambut musuh di luar Madinah. Setelah mendengar pendapat mereka, Nabi Muhammad masuk ke rumah, lalu keluar dengan mengenakan baju zirah dan menyiapkan senjata. Melihat tindakan ini, para sahabat terkejut dan merasa bahwa mereka telah membangkang terhadap perintah Nabi. Mereka meminta Hamzah menyampaikan bahwa mereka tunduk pada segala keputusan Nabi. Namun Nabi menjawab dengan tegas, "Aku bukanlah seorang Nabi jika aku menanggalkan baju zirah dan senjataku sebelum perang dimulai." Dengan keputusan ini, pasukan Muslim yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad segera bergerak menyongsong musuh di Gunung Uhud. Nabi Muhammad memimpin 1.000 infanteri dan 50 kavaleri. Namun, dalam perjalanan meninggalkan Madinah, pasukan Muslim mulai mengalami perpecahan. Abdullah bin Ubay bin Salul bersama 300 pasukannya memutuskan untuk kembali ke Madinah dengan alasan strategi perang yang dipilih tidak sesuai harapannya. Dengan perginya Abdullah bin Ubay, jumlah pasukan Muslim kini tinggal 700 orang. Meskipun demikian, Nabi Muhammad tetap melanjutkan pergerakan ke Gunung Uhud. Setelah tiba di Gunung Uhud, Nabi Muhammad segera mengatur strategi perang. Beliau menempatkan 50 pemanah di atas bukit untuk melindungi infanteri di bawahnya. Para pemanah ini diharapkan dapat mengacaukan formasi pasukan Quraisy yang jumlahnya jauh lebih besar. Nabi Muhammad memberikan pesan penting kepada pasukan pemanah. Jangan sampai meninggalkan posisimu dalam situasi apapun. Apakah pasukan di bawah kalian menang atau kalah? Kalian harus tetap siaga di posisimu. Pertempuran pun dimulai. Pasukan Quraisy menyerang dengan kavaleri dan infanteri.
Namun, mereka terhambat oleh serangan panah dari atas bukit yang membuat pasukan mereka mundur untuk konsolidasi. Melihat pasukan Quraisy mundur, sebagian pemanah tergoda oleh harta rampasan perang dan meninggalkan posisi mereka di bukit. Kesalahan fatal ini tidak luput dari pandangan Khalid bin Walid. Dengan cepat, ia memimpin kavaleri Quraisy untuk menyerang dari belakang. Serangan mendadak ini membuat pasukan Muslim kalang kabut. Di tengah kepanikan, para sahabat melindungi Nabi Muhammad dengan tubuh mereka. Beberapa di antara mereka gugur sebagai perisai hidup demi keselamatan Nabi. Akibat kekacauan ini, banyak korban berjatuhan, termasuk Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi. Meskipun banyak korban, pasukan Quraisy pun mengalami kerugian besar. Setelah pertempuran berlangsung cukup lama, pasukan Quraisy memutuskan mundur dan kembali ke Mekah. Setelah perang usai, Nabi Muhammad menyalatkan dan memakamkan para sahabat yang gugur syahid di Gunung Uhud. Beliau sendiri mengalami luka-luka yang cukup parah. Kekalahan di perang Uhud memberikan pelajaran berharga bagi kaum muslimin. Hari itu juga, pasukan Muslim dan Nabi Muhammad kembali ke Madinah, membawa pelajaran penting tentang persatuan dan kepatuhan pada perintah pemimpin dalam peperangan. Perang Uhud bukan sekadar pertempuran, tetapi pelajaran berharga tentang kepatuhan, strategi, dan pengorbanan. Dari peristiwa ini, kaum muslimin belajar bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh jumlah dan kekuatan, tetapi juga oleh disiplin dan ketaatan pada pemimpin. Meski mengalami kekalahan, semangat perjuangan mereka tidak padam. Sebaliknya, mereka semakin kuat dan siap menghadapi tantangan berikutnya. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua dalam menghadapi ujian kehidupan. Sampai jumpa di cerita sejarah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.